Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Komaria di akun YouTube channel Marimar Arifin. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe akun YouTube ini, silahkan di-subscribe, kemudian di-like, di-komen, atau di-share bagi teman-teman yang berkenan. Baik, seperti yang sudah ada di deskripsi box, uh, pasti teman-teman sudah tahu saya akan membahas apa malam ini. Jadi, seperti video sebelumnya, video ini juga saya persembahkan untuk memenuhi mata kuliah retorika. Baiklah teman-teman, jadi pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas mengenai pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Nah, kira-kira teman-teman semua sudah paham gak sih apa itu pendidikan sepanjang hayat? Atau sekarang teman-teman lagi berpikir dan mengira bahwa pendidikan itu hanya berlangsung di suatu lembaga seperti sekolah ataupun lembaga kursus. Nah, jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang pendidikan sepanjang hayat, saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu ada bermacam-macam. Jadi ada 3 macam jenis pendidikan, yaitu yang pertama adalah pendidikan formal. Jadi kalau kita mengenal pendidikan formal itu seperti yang pada umumnya ada sekolah TK, ada sekolah SD, SMP, SMA, dan sampai jenjang perguruan tinggi. Sedangkan kalau pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang kebalikan dari pendidikan formal itu, seperti pendidikan di lembaga kursus atau pendidikan luar sekolah. Itu adalah pendidikan non formal. Nah, sedangkan pendidikan yang ketiga adalah pendidikan informal. Jadi, pendidikan informal itu adalah suatu pendidikan yang prosesnya itu terjadi di dalam keluarga. Jadi, hanya di dalam lingkup keluarga. Nah, anak bisa mendapatkan pendidikan itu dari ayah, dari ibu, dari kakak, atau dari saudara-saudara yang lain itu. Jadi teman-teman sudah harus ingat kalau pendidikan itu ada 3 jenis. Jadi tidak hanya pendidikan itu didapatkan di bangku sekolah, tetapi di luar sekolah pun kita bisa mendapatkan pendidikan. Nah, oke, lanjut. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu apa? Apakah pendidikan formal atau pendidikan informal atau pendidikan non formal? Nah, jadi teman-teman, pendidikan sepanjang hayat itu adalah suatu konsep seseorang atau individu dengan proses pendidikan mulai dari kecil hingga masa tuanya. Atau bisa dikatakan bahwa pendidikan sepanjang hayat ini adalah pendidikan yang terus-menerus hingga akhir hayatnya. Jadi mulai kita dari kecil hingga kita beranjak dewasa, hingga menjadi tua, dan hingga akhir hayat kita akan terus melakukan proses suatu pendidikan. Jadi tidak akan pernah terputus yang namanya pendidikan. Kita akan terus belajar, belajar, dan belajar. Karena yang namanya ilmu itu tidak tidak akan terhenti gitu loh. Jadi kalau meskipun kita sudah lulus perguruan tinggi, S1, S2, bahkan profesor sekalipun, kita tetap harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Kenapa penting untuk belajar? Kenapa penting untuk mengenyam pendidikan hingga akhir hayat? Karena pendidikan sepanjang hayat itu akan memberikan atau akan memenuhi kebutuhan kita dalam hal pengetahuan. Jadi teman-teman, ketika kita terus belajar tanpa mengenal usia, dimanapun, kapanpun, kita akan terus selalu mengupgrade ilmu-ilmu kita yang sudah kita dapatkan terdahulu. Jadi meskipun kita semua sudah dalam keadaan tua, kita tidak akan ketinggalan dengan anak-anak yang muda, dengan generasi muda kita. Jadi di situ tidak ada yang namanya kesenjangan ilmu pengetahuan. Jadi yang tua dan yang muda itu akan sama-sama bisa, karena yang namanya ilmu itu akan terus berkembang. Dengan seiring perkembangan zaman itu ilmu akan berubah, dan
kita sebagai manusia juga harus bisa mengikutinya. Dengan begitu teman-teman, kita dapat mengikuti perkembangan ilmu dan juga teknologi, sehingga kita dapat menghadapi tantangan di masa depan dan akan menjadikan hal itu sebagai peluang kita, karena kita sudah mampu dan juga kita punya ilmu dalam menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Jadi teman-teman, sangat penting untuk kita untuk terus belajar dan mengenyam pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat memberikan peluang dan kesempatan kepada kita semua untuk terus belajar tanpa lagi mengenal yang namanya usia, tanpa kita harus belajar di suatu lembaga tertentu seperti sekolah mungkin atau kursus, karena pendidikan sepanjang hayat ini bisa juga kita kerjakan di rumah atau di suatu kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan minat atau kita ingin sedang mengembangkan apa. Pendidikan sepanjang hayat ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada kita untuk terus belajar gitu teman-teman. Jadi sangat penting bagi kita untuk terus belajar dan jangan takut kalau usia kita yang mungkin kita udah merasa, aduh aku sudah tua banget nih, apa iya aku harus belajar. Nah, jangan malu, karena belajar itu sepanjang hayat. Tidak ada batasan usia untuk belajar. Kita dianjurkan untuk belajar mulai dari kecil hingga akhir hayat kita, hingga kita menutup mata, dan barulah di situ kita tidak lagi belajar, karena kita akan menghadapi fase kehidupan yang baru. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ingin sharing-sharing tentang pendidikan, tentang hal lain, mungkin bisa komen di kolom komentar. Baik, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe akun YouTube ini, silahkan di subscribe, di share, di like, dan di komen bagi kalian yang berkenan. Mungkin hanya itu. Tetap semangat untuk teman-teman, tetap percaya diri bahwa kita mampu melalui masa-masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Tetap fight di keadaan yang mungkin kita anggap ini tidak mudah, tetapi percayalah bahwa suatu saat nanti kita akan mampu melalui keadaan-keadaan yang sulit ini. Dan maaf jika ada kata-kata yang salah atau ada informasi yang tidak sesuai, dan saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.